A coffee for your head will get you up and going out of bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Rahman. Saya dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat guna memenuhi tugas sintaksis bahasa Indonesia. Nah, jenis-jenis kalimat itu sangat beragam jenisnya, apalagi menurut para ahli. Beberapa para ahli seperti Miftahul Khaira dan Sakura Ridwan, Abdullah Khair, kemudian ada Krida Laksana, ada Hasan Alwi dan kawan-kawan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat menurut Abdullah Khair. Jadi, Abdullah Khair itu membagi jenis-jenis kalimat itu menjadi 3. Yang pertama itu ada jenis-jenis kalimat berdasarkan kategori klausanya, yang kedua itu berdasarkan modusnya, yang ketiga itu berdasarkan jumlah klausanya. Nah, yang berdasarkan jenis klausanya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kalimat verbal. Kalimat verbal ini adalah kalimat yang predikatnya itu berupa verba atau frase verbal. Perlu kita ingat bahwa kalimat verbal ini predikatnya itu adalah verba atau kata kerja atau frasa verbal. Di sini saya akan mencontohkan sebuah kalimat verbal. Di sini saya membuat sebuah kalimat, yaitu kalimat verbal tadi, yaitu yang kalimatnya ibu memasak semur ayam di dapur. Nah, di sini kita ketahui bahwa ibu ini sebagai subjek, memasak sebagai predikat, semur ayam sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalimat verbal itu predikatnya itu merupakan verba atau kata kerja. Nah, sesuai contoh yang saya contohkan di sini, bahwa predikat pada kalimat ibu memasak semur ayam di dapur itu ini dia predikatnya. Nah, predikatnya ini merupakan verba ataupun kata kerja, karena memasak ini merupakan kata kerja. Nah, yang kedua itu ada kalimat adjektifal. Kalimat adjektifal ini adalah kalimat yang predikatnya berupa adjektiva atau kata sifat atau frasa adjektifal. Jadi, perlu kita ingat bahwa kalimat adjektifal ini predikatnya itu berupa kata sifat. Nah, di sini saya akan mencontohkan contoh kalimat adjektifal yang pertama. Di sini saya mencontohkan kalimat adjektifal tadi, yaitu kalimatnya berupa dia cemburu pada saya. Nah, di sini kita ketahui bahwa dia ini sebagai subjek, cemburu ini sebagai predikat, kemudian pada saya ini sebagai objek. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalimat adjektifal itu adalah kalimat yang predikatnya berupa adjektiva atau kata sifat. Jadi, predikat dari kalimat ini itu berupa kata sifat. Nah, cemburu ini merupakan kata sifat. Nah, ini dia jadi contoh dari kalimat adjektiva. Nah, yang selanjutnya itu ada kalimat nominal. Kalimat nominal ini adalah kalimat yang predikatnya itu berupa nomina atau kata benda atau frase nominal. Jadi perlu kita ingat bahwa kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda atau nomina. Nah, di sini saya akan mencontohkan contoh dari kalimat nominal. Dia contoh kalimat nominal. Contoh kalimatnya itu adalah dia adalah paman saya.
Nah, di sini dia adalah ini sebagai subjek, paman saya di sini sebagai predikat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya itu berupa nomina atau kata benda. Nah, jadi di sini predikat ini sesuai kalimat yang saya contohkan ini, predikatnya itu paman saya. Nah, paman saya ini merupakan nomina atau kata benda. Jadi ini dia contohnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kalimat preposisional. Jadi, kalimat preposisional ini adalah kalimat yang predikatnya itu berupa preposisi atau frase preposisional. Perlu kita ingat bahwa kalimat preposisional itu adalah kalimat yang predikatnya berupa preposisi atau ada preposisinya di dalam predikat tersebut. Preposisi seperti di, ke, dari, dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencontohkan sebuah kalimat preposisional. Ini saya contohkan sebuah kalimat preposisional, yaitu surat itu dari nenek. Seperti yang kita ketahui bahwa surat itu di sini itu sebagai subjek, kemudian dari nenek di sini sebagai predikat. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalimat preposisional itu adalah kalimat yang predikatnya berupa preposisi atau kata depan. Jadi di sini kan di dalam contoh kalimat ini surat itu dari nenek. Nah, dari nenek ini merupakan predikat. Nah, dari ini termasuk preposisi. Jadi, inilah contoh kalimat preposisional. Intinya, kalimat preposisional itu adalah kalimat yang predikatnya itu terdiri atau berupa preposisi, mau itu di, ke, dari, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya atau yang kelima itu ada kalimat numeral. Jadi kalimat numeral itu adalah kalimat yang predikatnya berupa numeralia atau angka. Nah, ataupun frase numeralia. Jadi perlu kita ingat bahwa kalimat numeral itu adalah kalimat yang predikatnya itu berupa numeralia atau angka. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah kalimat numeral. Ini dia contoh kalimat numeral, yaitu berasku tersisa 1 kilogram di rumah. Jadi, berasku di sini sebagai subjek, kemudian tersisa 1 kilogram ini sebagai predikat, kemudian di rumah ini sebagai keterangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalimat numeral itu adalah kalimat yang predikatnya itu berupa numeralia atau angka. Jadi di sini sudah jelas bahwa di dalam contoh ini itu predikatnya itu pada kalimat tersisa 1 kilogram. Nah, ini dia 1 kilogram, satu ini kan merupakan numeral. Jadi inilah dia nih. Ini dia contoh dari kalimat numeral. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah kalimat adverbial. Jadi, kalimat adverbial ini adalah kalimat yang predikatnya itu berupa adverbia atau kata keterangan atau frase adverbial. Jadi perlu kita ingat bahwa kalimat adverbial itu adalah kalimat yang predikatnya berupa kata keterangan atau adverbia. Nah, saya akan mencontohkan sebuah kalimat adverbial. Ini dia contoh dari kalimat adverbial. Kalimatnya yaitu ibuku adalah seorang guru.
Nah, di sini kita ketahui bahwa ibuku adalah ini sebagai subjek, kemudian seorang guru ini sebagai predikat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalimat adverbial itu adalah kalimat yang predikatnya itu berupa adverbia atau kata keterangan. Di sini sudah bisa kita lihat dari contoh ini, ibuku adalah sebagai subjek, kemudian seorang guru ini kan sebagai predikat. Nah, seorang guru ini merupakan adverbia ataupun kata keterangan ataupun frasa adverbia karena dia menerangkan bahwa ibuku ini adalah seorang guru, dia terangkan gitu. Nah, ini merupakan kata keterangan atau adverbia. Nah, sehingga inilah contoh dari kalimat adverbial. Nah, itulah tadi penjelasan dari jenis-jenis kalimat yang pertama, yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan jenis klausanya. Yang kedua, itu ada jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Jenis kalimat yang berdasarkan jumlah klausanya ini terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu ada kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu adalah kalimat yang dibangun oleh sebuah klausa. Ingat ya, sebuah klausa. Jadi kalimat sederhana ini dibangun oleh sebuah klausa saja. Dalam kalimatnya itu tidak ada dua klausa, hanya ada satu klausa atau sebuah klausa. Nah, contohnya di sini adalah ia akan menghindari perkelahian di kelas. Nah, di sini ia ini sebagai subjek, akan menghindari perkelahian ini sebagai predikat, dan di kelas ini sebagai keterangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalimat sederhana itu adalah kalimat yang dibangun oleh sebuah klausa. Jadi kembali kita ingat bahwa klausa itu kan minimal ada subjek ataupun predikatnya. Nah, jadi kalimat sederhana ini hanya ada satu klausa saja. Ada subjek dan predikatnya ini hanya satu saja, atau minimal predikatnya ini hanya satu saja, tidak ada dua. Jadi inilah contoh dari kalimat sederhana. Nah, yang selanjutnya itu ada kalimat bersisipan. Jadi, kalimat bersisipan itu adalah kalimat yang pada salah satu fungsinya disisipkan sebuah klausa sebagai penjelas atau keterangan. Nah, disisipkan di sini dalam artian diberi infix atau imbuhan di tengah kalimat. Di sini saya akan mencontohkan sebuah kalimat bersisipan. Ini dia contoh kalimat bersisipan, yaitu suara seruling itu sangat indah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalimat bersisipan itu adalah kalimat yang salah satu klausanya itu diberi sisipan atau dalam artian diberi infix atau kata imbuhan yang diberi di tengah kata. Di sini pada kalimat suara seruling itu sangat indah, pada kata seruling ini diberi sisipan sehingga menjadi seruling, karena pada dasarnya seruling itu berasal dari kata suling ditambah sisipan atau infix sehingga menjadi seruling. Nah, jadi ini dia contoh dari kalimat bersisipan. Jadi apabila dalam sebuah kalimat itu ada sisipan berupa ataupun seperti contoh dari seruling ini, nah itu merupakan kalimat bersisipan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalimat majemuk rapatan. Jadi, kalimat majemuk rapatan ini adalah
sebuah kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa atau lebih, di mana ada fungsi-fungsi klausanya yang klausanya itu dirapatkan karena merupakan substansi yang sama. Jadi, kalimat majemuk rapatan ini terdiri dari dua klausa atau lebih, kemudian kedua klausanya tersebut itu dirapatkan sebagai substansi yang sama. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah kalimat majemuk rapatan. Nah, ini dia contoh dari kalimat majemuk rapatan. Di sini saya membuat contoh, Ani suka membaca buku novel dan berjalan-jalan di taman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kalimat majemuk rapatan itu adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa atau lebih, kemudian dirapatkan sehingga menjadi substansi yang sama. Nah, dalam kalimat yang saya contohkan ini, Ani suka membaca buku novel dan berjalan-jalan di taman ini, terdapat dua buah klausa di dalam kalimat ini. Nah, klausa yang pertama itu adalah Ani suka membaca buku. Klausa yang kedua itu adalah Ani suka berjalan-jalan di taman. Nah, dua buah klausa inilah yang dirapatkan sehingga menjadi kalimat Ani suka membaca buku novel dan berjalan-jalan di taman. Nah, jadi inilah dia contoh dari kalimat majemuk rapatan. Nah, yang selanjutnya itu ada kalimat majemuk setara. Jadi, kalimat majemuk setara ini adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih dan memiliki kedudukan yang setara. Jadi, hampir sama seperti kalimat majemuk yang sebelumnya tadi, kalimat majemuk rapatan, dia sama-sama memiliki dua klausa atau lebih. Tetapi pada kalimat majemuk setara ini, selain memiliki dua klausa atau lebih, kedudukannya ini, kedudukan kalimat majemuk ini memiliki kedudukan yang setara. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah kalimat majemuk setara. Ini dia contoh dari kalimat majemuk setara, yaitu Leni mendapatkan nilai yang bagus karena memiliki otak yang cerdas. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang terdiri dari dua buah klausa atau lebih. Kemudian kedudukannya itu setara antara kedua klausa tersebut gitu. Nah, di sini kan pada kalimat Leni mendapatkan nilai yang bagus karena memiliki otak yang cerdas ini, klausa pertamanya itu Leni mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian klausa keduanya, Leni memiliki otak yang cerdas. Nah, jadi dua buah klausa ini ketika digabungkan menjadi satu kalimat, itu kedudukannya itu setara. Sehingga dua buah klausa ini digabungkan menjadi kalimat Leni mendapatkan nilai yang bagus karena memiliki otak yang cerdas. Mana kedudukannya? Kedudukan yang setara itu yang mana? Jadi kedudukan yang setara itu adalah di sini. Nilai yang bagus dengan otak yang cerdas. Dia setara kedudukannya. Mengapa dia bisa mendapatkan nilai yang bagus? Karena dia memiliki otak yang cerdas. Tidak mungkin apabila kita kita ganti kalimat otak yang cerdas ini menjadi otak yang bodoh. Itu tidak setara dia dengan klausa yang pertama. Jadi antara dua klausa dalam kalimat majemuk setara ini, kedudukannya itu setara gitu. Harus setara atau seimbang gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini adalah kalimat yang terdiri dari dua buah klausa
yang kedudukannya itu tidak setara. Nah, sebelumnya pada kalimat majemuk setara itu kan dua kedudukan klausanya itu setara. Nah, pada kalimat majemuk bertingkat ini, kalimat majemuk bertingkat ini kedudukannya itu tidak setara gitu. Nah, di sini saya akan mengambil contoh atau mencontohkan sebuah kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini dia contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Yang contohnya yaitu Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Nah, pada kalimat ini, sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat yang terdiri dari dua buah klausa, kemudian kedudukannya itu tidak setara. Nah, di sini kita pisah klausa pertamanya. Klausa pertamanya itu atau klausa kesatunya itu adalah Lia kerap terlambat datang ke sekolah. Kemudian klausa keduanya itu adalah rumahnya jauh. Jadi kedudukan antara kedua klausa ini itu tidak setara, berbeda dengan kalimat majemuk yang kedudukannya setara tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi dia berbeda. Kalau klausa pertama ini dia bisa berdiri sendiri atau bisa disebut dengan induk kalimat. Dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya klausa kedua. Tetapi pada klausa kedua dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya klausa pertama. Misalnya dia berdiri sendiri menjadi rumahnya jauh. Nah, rumahnya siapa yang jauh? Kita tidak tahu bahwa di situ rumahnya siapa yang jauh. Tapi apabila klausa kedua ini digabungkan dengan klausa pertama, maka dia bisa menjadi satu kesatuan gitu. Sehingga pada contoh ini itu pada contoh kalimat Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh, itu dikatakan sebagai kalimat majemuk bertingkat. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu adalah kalimat majemuk kompleks. Jadi, kalimat majemuk kompleks ini adalah kalimat yang terdiri dari 3 klausa atau lebih, yang di dalamnya itu terdapat hubungan koordinatif atau setara dan juga hubungan subordinatif atau bertingkat. Jadi di dalam kalimat majemuk kompleks ini itu sudah ada kalimat majemuk setaranya, sudah ada hubungan bertingkatnya juga. Karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada kalimat majemuk bertingkat, kemudian kalimat majemuk setara. Nah, di dalam kalimat majemuk kompleks ini itu di dalamnya terdapat terdapat hubungan bertingkat dan hubungan setara tadi. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalimat majemuk kompleks. Nah, ini dia contoh kalimat majemuk kompleks. Jadi, kalimatnya itu adalah ibu sedang menulis surat dan ayah sedang mencuci mobil ketika tsunami melanda kota Aceh. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya kalimat majemuk kompleks itu adalah kalimat majemuk yang terdiri dari 3 klausa. Kemudian dalam kalimat tersebut itu terdapat hubungan koordinatif atau hubungan setara, kemudian terdapat juga hubungan subordinatif atau tidak setara. Jadi dalam 3 klausa ini mencakup 2 hubungan tadi. Di sini pada klausa pertama itu adalah ibu sedang menulis surat. Pada klausa kedua, ayah sedang mencuci mobil. Pada klausa ketiga, ketika tsunami melanda kota Aceh. Nah, di mana hubungan yang setara tadi atau koordinatif tadi? Nah, hubungan tersebut itu terletak pada klausa pertama dan klausa kedua, di mana klausa pertama itu ia bisa berdiri sendiri, atau tanpa adanya klausa kedua dia tetap bisa berdiri sendiri.
Jadi ibu sedang menulis surat itu bisa berdiri sendiri. Begitu juga dengan klausa kedua. Klausa kedua ini ayah sedang mencuci mobil. Kalimat ini bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari ketiga klausa ini gitu. Jadi dia disebut sebagai kalimat yang kedudukannya itu setara gitu. Kemudian yang ketiga, yang klausa ketiga itu ketika tsunami melanda kota Aceh. Nah, pada klausa yang ketiga ini itu dia terdapat hubungan subordinatif, yaitu hubungan bertingkat. Jadi di mana pada klausa pertama dan kedua tadi hubungannya setara, kedudukannya setara, kemudian klausa ketiga ini dia uh, hubungannya itu bertingkat. Hubungannya terhadap kedua klausa ini bertingkat gitu. Jadi tanpa adanya kedua klausa ini atau salah satu klausa ini, klausa ketiga ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, misalnya dia berdiri sendiri menjadi ketika tsunami melanda kota Aceh. Dia kurang kurang nyambung gitu. Jadi apabila disatukan dengan dua klausa ini, nah itu dia menjadi kedudukannya itu bertingkat gitu. Jadi ketiga klausa yang terdapat pada kalimat majemuk kompleks ini kedudukannya klausa pertama kedua setara, kemudian klausa ketiga ini bertingkat gitu di antara dua klausa ini. Nah, itu dia tadi contoh kalimat majemuk kompleks. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada jenis kalimat yang ketiga, yaitu jenis kalimat berdasarkan modusnya. Nah, jenis kalimat berdasarkan modusnya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah kalimat berita atau deklaratif. Nah, kalimat berita atau deklaratif ini sudah sering sekali kita dengar ataupun tidak asing lagi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, kalimat berita atau deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan belaka. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalimat deklaratif atau kalimat berita. Nah, ini dia contoh dari kalimat berita atau deklaratif. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalimat berita itu berisi pernyataan belaka. Jadi ini dia contohnya, dia adalah istriku. Jadi dia ini menyatakan bahwa dia adalah istriku gitu. Yang mengucapkan kalimat ini menyatakan bahwa dia adalah istriku gitu. Jadi inilah dia contoh dari kalimat berita atau deklaratif. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kalimat tanya. Nah, seperti kalimat berita tadi, kalimat tanya ini sudah tidak asing bagi ataupun di dalam kehidupan kita. Jadi kalimat tanya ini adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang pastinya perlu jawaban. Nah, di sini contohnya, misalnya, apakah kamu anak Pak Ahmad? Ataupun siapa namamu? Nah, begitu dia contoh dari kalimat tanya atau interrogatif. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi jenis-jenis kalimat menurut Abdul Khair. Jadi, jenis-jenis kalimat menurut Abdul Khair itu ada 3. Yang pertama berdasarkan kategori klausanya, kemudian berdasarkan modusnya, kemudian berdasarkan jumlah klausanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kalimat tanya. Seperti kalimat berita tadi, kalimat tanya ini sudah tidak asing bagi ataupun di dalam kehidupan kita. Jadi kalimat tanya ini adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang pastinya perlu jawaban. Nah, di sini contohnya, misalnya, apakah kamu anak Pak Ahmad? Ataupun siapa namamu? Nah, begitu dia contoh dari kalimat tanya atau interrogatif. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kalimat perintah atau imperatif. Jadi, kalimat perintah ini adalah kalimat yang berisi perintah dan perlu diberi reaksi berupa tindakan.
Jadi salah satu contohnya itu adalah jagalah kebersihan gitu. Nah, jagalah kebersihan ini memerintahkan untuk menjaga kebersihan gitu. Jadi eh, tindakannya itu ya kita menjaga kebersihan gitu. Jadi kalimat perintah itu contohnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalimat seruan atau interjektif. Jadi kalimat seruan ini adalah kalimat yang menyatakan ungkapan perasaan. Nah, hal ini sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalimat seruan ini contohnya seperti kita menyatakan perasaan gitu. Contohnya, wah, indahnya pemandangan di atas bukit ini. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalimat harapan atau optatif. Jadi, kalimat harapan ini adalah kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan. Kalimat ini sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalimat harapan ini contohnya seperti mudah-mudahan saya lulus dengan nilai yang memuaskan. Seperti itu kalimatnya. Dia intinya kalimat harapan ini berisi harapan seseorang dalam kalimat tersebut gitu. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi jenis-jenis kalimat menurut Abdul Khair. Jadi, jenis-jenis kalimat menurut Abdul Khair itu ada 3. Yang pertama berdasarkan kategori klausanya, kemudian berdasarkan modusnya, kemudian berdasarkan jumlah klausanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.